Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Mukakoili, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mukakoili, serta Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Mukakoili yang sempat hadir pada acara pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan karunialah kita bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 Mekakau Ilir dalam rangka sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu kita pada acara ini akan saya bacakan susunan acara. Susunan acara sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. 1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Acara inti nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita. Selanjutnya penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya acara pembukaan resmi yang akan dibuka oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mukakoili kepada yang terhormat Bapak Pangihutan Simanukali. Saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sempat meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Umar selaku narasumber kita. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti akan berguna untuk kita semua. Maka dengan ini, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sosialisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita untuk memohon ridho dari Allah Tuhan yang Maha Esa untuk kelancaran acara kita. Kita akan lanjutkan doa bersama dalam kesempatan ini. Saya mohon kepada yang terhormat Bapak Supriyanto, Sarjana Teologi Islam. Saya persilakan. Baiklah, Bapak-Bapak sekalian, mari kita bermunajat kepada Allah, memohon untuk kelancaran apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Sayyidina Rasulillah Mu'ayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, pada pagi yang cukup cerah ini ya Allah, kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi filosofi nilai-nilai pendidikan daripada Ki Hajar Dewantara dan nilai budaya. Berkahilah, rahmatilah, berikanlah kelancaran pada acara ini dan bukakanlah pintu hati kami, pikiran kami,
supaya kami dapat mendapatkan apa-apa yang akan disampaikan oleh pemateri nanti, sehingga bermanfaat bagi kami dan bagi anak-anak didik kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk gangguan dari makhluk jahat ya Allah. Hindarkanlah kami dan jawalah kami dari segala bentuk penyakit wabah yang sedang melanda, serta lindungilah kami dari semua bentuk kejahatan-kejahatan serta mara bahaya yang akan merugikan dan mengganggu aktivitas di dalam kegiatan belajar mengajar SMA ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan ke acara inti, yaitu sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif oleh narasumber kita. Kepada yang terhormat Bapak Umar Faruk SPD MPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Mukakawilir. Terima kasih juga kepada teman-teman sejawat yang telah menyempatkan waktu memberikan kesempatan kepada saya untuk men-sharing sedikit ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 4. Ini salah satu aksi nyata saya, tugas saya dalam diklat ini, dalam pendidikan ini. Saya bukan mengajari, tapi membagi saja. Mungkin teman-teman di sini lebih paham sebenarnya daripada saya. Langsung saja di sini hari ini saya punya kesempatan untuk mensosialisasikan dua judul, yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Budaya Positif. Yang pertama, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sebagai bapak pendidikan di Indonesia. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Semboyan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mencetuskan semboyan pendidikan yang kemudian dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama Ingarso Sumtolodo, yang kedua Ingmadia Mamungkarsa, dan yang ketiga Tekuri Handayani, yang artinya guru itu kalau di depan memberikan teladan, di tengah-tengah memberikan bimbingan atau karya gerakan, kemudian kalau di belakang seorang guru memberikan motivasi atau dorongan. Tujuannya agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat untuk peserta hidupnya. Kodrat anak itu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang secara lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, hanya bergantung bersandar pada kekuatan sendiri. Pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba atau mengabdi pada sang anak. Anak bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar.
tujuan pendidikan adalah untuk menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Masih bukan tabula rasa, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio, kultur, atau budaya. Ini cara pembelajaran yang diambil dari contohnya adalah Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Pada umur 0 sampai 8 tahun itu wiraga. Anak mengalami eksplorasi pengalaman baik raga, indera, imajinasi. Kemudian pada usia 8 sampai 16 tahun wiraga wirama, mengenal dan menguasai teks. Biasanya anak SD sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3, dia pengenalan riset atau proyek durasi pendek secara berkelompok. Kemudian pada usia 8 sampai 16 tahun itu biasanya anak kelas 4 SD dan di atasnya memperdalam dan memperluas konteks keterampilan. Riset durasinya semakin panjang atau selama 1 semester, bisa dilakukan secara mandiri atau kolaborasi. Kemudian pada usia 16 sampai 24 tahun itu wirama. Kita tingkat SMA, orientasinya pilihan hidup atau passionnya 5 atau 10 tahun ke depan. Budi pekerti, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa atau karya pekerti sudah ada pada diri anak. Kemudian dari kekuatan karakter tadi maka akan terbentuk profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian profil yang kedua yaitu kreatif. Profil yang ketiga gotong royong. Profil yang keempat berkebinekaan global. Kemudian profil yang kelima bernalar kritis. Profil yang keenam mandiri. Relevansi filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan menuntut segala kodrat anak untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Kodrat yang dimaksud berupa kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu harus disesuaikan dengan masing-masing anak dan sesuai dengan tantangan zaman. Ini pada Ki Hajar Dewantara menuntun, kemudian pendidikan abad sekarang kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif dan inovatif, selamat dan bahagia, well-being. Ini refleksinya tadi, gambaran refleksinya. Murid humanis penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Aksi nyata penerapan profil pelajar Pancasila melalui kebiasaan untuk mewujudkan merdeka belajar dan pelajar berkarakter. Contohnya pembacaan Asmaul Husna, pembuatan kesepakatan kelas, game sebelum pembelajaran, 1 hari 1 karya, refleksi pembelajaran, kemudian menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Materi berikutnya itu budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah suatu proses yang disepakati bersama untuk menumbuhkan karakter anak penuh hormat, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam budaya positif, kita belajar tentang perubahan paradigma, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol sebagai guru, dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma, teori kontrol. Kita sebagai guru harus mengubah pandangan kita selama ini. Yang pertama adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini pandangan tentang dunia, stimulus dan responnya.
Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Padahal realitasnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Realitasnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita guru mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Metode berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya metode berpikir menang-menang. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi dari luar masih untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hindari kata jangan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berbagi pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Siapa tahu ada perubahan atau ada yang perlu ditambahkan. Dan kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Ini contoh-contoh kenapa siswa biasanya melakukan istilah kalau kita kasus ya, atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang kelima, maksudnya materi yang kelima adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ada 5 juga posisi kita. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer.
idealnya diharapkan posisi guru itu sebagai manajer. Contoh perbuatan guru sebagai penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakitin, menyindir. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya dia akan intonasi suaranya akan lembut. Ibu kecewa misalnya, bapak kecewa, dan dia jadi sifatnya merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, bapak pernah bantu. Sebagai pemantau, dia cuman apa peraturannya? Itu. Kalau manajer, dia akan membuat pertanyaan-pertanyaan kepada si apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Seperti itu kalau manajer. Kemudian materi berikutnya, segitiga restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya kembali. Ya. Nah, ada 3 tahapan dalam restitusi dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tindakan yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Ada 5 kebutuhan dasar tadi. Power, freedom, love, fun, dan survival. Kemudian langkah yang kedua, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kalimat-kalimat yang biasa dipakai, contohnya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian budaya positif itu tadi, lingkaran tindakannya adalah mulai dari diri. Jadi kita dulu sebagai guru, motivasi internal kita dulu, jangan dulu mengharapkan orang lain, mulai dari diri, kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas, kita terapkan. Kemudian lingkungan mudah-mudahan menjadi positif, dan kemudian akan menjadi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Salam dan bahagia. Pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian itu akan menambah ilmu kita sebagai pendidik ya. Dan lebih bagus apabila kita bisa menerapkannya di dalam kelas. Penutup, Bapak Ibu sekalian, saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf jika ada kesalahan, dan kepada Allah
Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.